Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen. Teman-teman simak baik-baik ya video berikut. Jadi pada bab manajemen ini kita akan membahas tentang pengertian, prinsip, unsur, fungsi, tingkatan, bidang, serta peran manajemen dalam lingkungan sekolah. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Berikut pendapat beberapa ahli tentang pengertian manajemen. 1. Prajude Atmosudirjo. Manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai kebutuhan. 2. Karnadi Wargasasmita. Manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. 3. Neliangji. Manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. 4. Harold Kons dan Cyril O'Donnell. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Nomor 5. Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain dalam organisasi. Dari pendapat-pendapat ahli tersebut, manajemen mengandung 3 pengertian yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses. 2. Manajemen sebagai kolektivitas. 3. Manajemen sebagai seni dan ilmu. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen. Prinsip manajemen yang diterapkan dengan tepat dapat memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Henry Fayol merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan arah. 6. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 7. Pemberian upah. 8. Pemusatan. 9. Jenjang jabatan. 10. Tata tertib. 11. Keadilan. 12. Stabilitas pegawai perusahaan. 13. Inisiatif. 14. Semangat kerja. Unsur-unsur manajemen. 1. Tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. 2. Uang. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. 3. Mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. 4. Bahan. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. 5. Metode. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Yang terakhir yaitu 6. Pasar. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H. Menurut T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu A. Penetapan tujuan. B. Analisis keadaan. C. Identifikasi kemudahan dan hambatan. D. Pengembangan rencana untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian perlu memegang prinsip A. Penetapan tujuan yang jelas. B. Pembagian kerja. C. Pelimpahan wewenang.
D. Kesatuan komando, E. Rentangan kekuasaan, F. Tingkat kekuasaan serta koordinasi. 3. Penggerakan. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Actuating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. A. Directing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk dan pengarahan. B. Commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando dengan tegas. C. Motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-alasan, bimbingan, nasihat, dan dorongan. D. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. E. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberi contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mencegah penyimpangan, 2. Memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan, 3. Mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen, 4. Meningkatkan rasa tanggung jawab, 5. Mendidik pegawai jujur. Pengawasan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menetapkan standar untuk pengawasan, B. Mengukur kinerja, C. Membandingkan hasil dengan standar, D. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan korektif. Tingkatan manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. Setiap tingkatan dalam manajemen dipimpin oleh seorang manajer. Berikut tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak, top manajemen. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi. Yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. 2. Manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misal, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. 3. Manajemen bawah, lower management. Manajemen ini tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi, sering disebut manajemen lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen menengah. Contoh, mandor, supervisor. Bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Suatu bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan, seperti perencanaan organisasi, arah, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi dari manajemen produksi yaitu memilih produk dan desain, memilih proses produksi, ketetapan memilih kapasitas produksi, perencanaan produksi, pengontrolan produksi, pengontrolan kualitas dan biaya, mengendalikan barang persediaan, perawatan mesin produksi. 2. Manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan, serta kegiatan pengendalian pemasaran suatu produk, agar sebuah perusahaan bisa mencapai target secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pemasaran secara umum. Secara umum, berikut adalah fungsi manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui. Untuk melakukan riset terhadap konsumen, untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang, agar sampai di tangan konsumen dengan baik, agar perusahaan memiliki layanan suatu servis baik kepada konsumen, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk untuk bisa menetapkan suatu harga. 3. Manajemen keuangan. Suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencapaian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan adalah membuat estimasi yang berkenan dengan kebutuhan modal perusahaan. Selanjutnya, biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dan dijalankan masing-masing divisi akan dipantau oleh manajemen. 4. Manajemen personalia.
Bagian dari perusahaan yang bertugas mengelola karyawan, mulai dari penyelenggara proses rekrutmen untuk mendapatkan kandidat karyawan berkualitas, evaluasi kinerja karyawan, penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan menguasai keahlian yang tidak bisa digantikan, bahkan untuk penilaian produksi kerja. Fungsi manajemen personalia, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian. 5. Manajemen administrasi. George R. tadi mengatakan bahwa administrasi manajemen adalah suatu bentuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan juga pengorganisasian pekerjaan, serta menggerakkan para individu pada suatu perusahaan agar mampu meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen administrasi melakukan pengorganisasian dengan cara mengelompokkan berbagai alat yang digunakan dalam bidang usaha, tugas, tanggung jawab, dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya agar mampu melahirkan organisasi yang memang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Peran manajemen dalam lingkungan sekolah. Manajemen sekolah memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan mutu dan prestasi sekolah, sehingga penelitian hal ini bertujuan untuk 1. Mengetahui pelaksanaan manajemen sekolah yang dilaksanakan, 2. Mengetahui peran manajemen sekolah dalam peningkatan mutu dan prestasi sekolah, 3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu dan prestasi sekolah. Peran manajemen dalam meningkatkan mutu dan prestasi sekolah yaitu dengan melakukan pengelolaan manajemen peningkatan mutu, perubahan pola pikir dari orientasi kerja guru, peningkatan mutu guru dengan berbagai program peningkatan mutu peserta didik dengan mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta pelaksanaan studi banding dan inovasi pendidikan. Sekian pembahasan materi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.